Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Jalla wa'ala, Tuhan yang maha agung dan maha tinggi, maha perkasa, Tuhan yang telah menciptakan kita dan seluruh alam semesta ini, dan hanya kepada Allah lah kita wajib untuk mengabdi atau menyembah. Salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada kekasih hati kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Juga salawat dan salam tentunya kepada sahabat, keluarga, kerabat dan pengikut beliau sekalian, termasuk kita yang ada di zaman ini. Pemirsa yang berbahagia, kita kembali berjumpa di channel dakwah TV Islamic Center, Radio Islamic Center, dan channel YouTube Islamic Center Samarinda. Kali ini kita kembali membahas tentang perkara-perkara fikih bersama narasumber guru kita Tuan Guru Mudassir Rahman. Beliau adalah alumni Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Ya. Mudah-mudahan apa yang akan kami suguhkan ke hadapan pemirsa ini bisa menambah ilmu dan wawasan kita semua. Apalagi di masa pandemi ini, banyak majelis yang diliburkan, banyak pendidikan-pendidikan klasikal maupun pendidikan-pendidikan privat yang sementara ditunda, dan kita banyak beralih kepada media online atau media elektronik. Oleh sebab itulah pemirsa yang berbahagia, mari kita manfaatkan kemajuan zaman ini, mari kita manfaatkan fasilitas yang sudah disediakan atau disediakan oleh TV Dakwah Islamic Center Kalimantan Timur ini untuk diambil manfaatnya. Ya, karena mungkin ini adalah satu-satunya TV dakwah yang ada di Kalimantan Timur yang fokus memang untuk menyiarkan kajian-kajian keislaman, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sosial dan pendidikan. Ya pokoknya apapun yang ditayangkan di dalam televisi Islamic Center ini semuanya adalah berorientasi dakwah. Pemirsa yang berbahagia, kita lanjutkan kajian ke-17 ini ya. Jadi ini adalah episode yang ke-17. Kita menimba ilmu dari guru kita Ustaz Mudassir Rahman, terutama mengenai hukum-hukum fikih, karena acara kita ini juga namanya muzakarah fikih, artinya ya perbincangan atau pembahasan masalah fikih. Apa itu fikih? Fikih adalah pembahasan atau kajian tentang hukum-hukum syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah bicara tentang taharah, tentang bersuci ya. Kita telah memasuki juga pembahasan tentang ibadah, yakni ibadah sholat. Dan kita sudah menyelesaikan kajian minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu tentang rukun sholat. Maka hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan tentang sunnah sholat. Nah, bagaimanakah kelanjutan daripada pembahasan minggu yang lalu? Langsung saja saya serahkan kepada Tuan Guru kita, Ustadz Mudassir Rahman Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau, falyatafaddal maskura. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa saluran dakwah TV Islamic Center dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berjumpa kembali di program acara yang mudah-mudahan menambahkan ilmu wawasan kita dan kepahaman kita terhadap agama ini, khususnya masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah fikih. Salawat dan salam senantiasa tercurah banyak kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, pengikut yang istiqomah dari dahulu sekarang hingga yaumil kiamah. Kemudian kita melanjutkan tentang sunnah-sunnah di dalam sembahyang.
Nah, sunnah-sunnah di dalam sembahyang itu secara garis besarnya terbagi kepada dua. Ada yang disebut dengan sunnatun hay'ah, sunnat hayat, dan ada juga yang disebut dengan sunnat ab'ad. Ya. Baik, di dalam sembahyang itu disunatkan raf'ul yadaini, yaitu mengangkat kedua tangan. Maksudnya mengangkat kedua telapak tangan. Nah, mengangkat kedua telapak tangan itu disunatkan ketika takbiratul ihram. Yang kedua ketika hendak ruku, ketiga ketika i'tidal, keempat ketika bangun daripada tasyahud awal. Di sembahyang yang ada tasyahud awalnya itu ketika naiknya itu disunatkan mengangkat tangan. Adapun tata cara mengangkat tangan itu disebutkan di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, setidaknya ada lima caranya. Ya kan? Ya, yang pertama adalah ketika mengangkat tangan itu beimbai dengan mengucapkan takbiratul ihram. Jadi ketika mengangkat beimbai dengan membaca takbiratul ihram. Dan selesainya pun juga beimbai. Ya kah? Selesai mengangkat, selesai takbir. Nah, jadi ulun contohkan. Jadi mulai bawah mengangkat tangan Allahu Akbar, selesainya di atas. Jadi naiknya beimbai, selesainya pun juga beimbai. Nah, jadi dari bawah Allahu Akbar. Nah, jadi naiknya selesai nih beimbai, naiknya beimbai, selesai takbirnya juga beimbai. Itu yang pertama, dan ini adalah cara yang paling afdal. Ya kan? Cara yang paling afdal. Allahu Akbar. Nah, selesai di atas, barnya di atas. Ini mulai bawah Allahu Akbar. Ini cara yang pertama. Yang kedua adalah dari bawah mengangkatnya beimbai dengan takbir, selesainya pun di bawah juga. Allahu Akbar. Nah, jadi selesainya di bawah. Ini cara yang kedua, versi yang kedua. Versi yang ketiga adalah naiknya beimbai dengan takbir, selesainya tidak disunatkan apabila Allahu Akbar. Nah, ada yang kita. Jadi bisa di tengah sini selesai takbirnya, bisa di sini. Nanti tuh selesaikan aja mas tantangannya. Nah, itu yang ketiga. Yang penting yang pertama mengangkatnya beimbai dengan takbir. Itu versi yang ketiga. Yang keempat adalah angkat dulu tangannya Allahu Akbar. Ya, turunkan. Yang keempat. Yang kelima angkat tangan Allahu Akbar. Nah, itu yang kelima. Jadi ada 5 caranya telah. Cuman yang paling afdal yang disebutkan di dalam kitab Al-Majmu' itu yang pertama tadi, yaitu naiknya beimbai, selesainya di atas bar. Nah, di atas bar, ya kan? Kemudian posisi tangan kita, ya kan? Posisi tangan kita itu ujung jarinya berpintangan dengan bagian atas telinga. Ibu jari berpintangan dengan bagian bawah telinga. Nah, kita. Nah, pas mengangkat tok itu. Dan telapak tangan berpintangan dengan bahu. Nah, kita. Ujung jarinya dimiringkan ke hadapan ke kiblat. Allahu Akbar. Nah, kita. Jadi ini berpintangan dengan bahu, jari berpintangan dengan telinga. Kadang kayak itu tah. Allahu Akbar kada. Ya kan? Dan telapak tangan disunatkan menghadap kiblat. Kadang kayak itu tah. Allahu Akbar, enggak salah. Ya kan? Ini kayak itu. Nah, ini kalau kada dilatih, ini Allahu Akbar. Nah, iyalah. Sedikit. Nah, itu sunat hukumnya tak.
Jadi yang afdal tadi adalah naiknya berimbang dengan takbir, selesainya di atas bar. Nah, ya kalah. Walaupun yang kedua ada juga selesainya di bawah bar. Nah, jadi sunat, sunat. Nah, kemudian yang kedua ketika ruku, ketika hendak ruku juga disunatkan mengangkat tangan. Ya kan? Disunatkan mengangkat tangan. Nah, misalnya Allahu Akbar. Nah, setiap kali hendak ruku disunatkan mengangkat tangan. Allahu Akbar. Nah, gitu. Jadi dipanjangkan takbirnya sampai posisi badan kita sudah menetap ruku, baru bar selesai. Ya. Ketika posisi ruku itu takbir itu selesai sudah. Nah, jangan dipanjangkan lagi. Allahu Akbar, nggak panjangan. Ini pas sudah ruku, pas sudah selesai juga takbirnya. Ketika i'tidal pun demikian juga. Ya kan? Sami Allahu liman hamidah. Nah, kemudian yang keempat ketika naik daripada tasyahud awal. Nah, itu juga disunatkan mengangkat tangan sambil berimbang dengan membaca takbir intikal. Nah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yarfa'u yadaihi hadwa mankibaihi ida ibtatahas salat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya kah sidin mengangkat tangan berpintangan dua bahu apabila sidin memulai dengan sembahyang. Rawahu Syaikhan. Nah, itu sunat hukumnya mengangkat tangan. Yang kedua disunatkan setelah itu apa? Wad'ul yadil yumna ma'a asabihi ma'ala kuil yusra qabidan laha asfala sadr. Yang kedua disunatkan setelah mengangkat tangan tadi adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya dalam keadaan memegang pergelangan ko. Nah, itu. Setelah mengangkat tangan, Allahu Akbar. Kemudian tangan kanan diletakkan di tangan kiri. Yang dipegang itu adalah ini apa guru bahasa Indonesia itu? Ya kah, kalau bahasa Arabnya ini ko namanya. Ya kah? Kalau ini harus go. Ya kah? Jadi dipegang pakai telapak tangan. Nah, di bawah dada, di atas pusat. Letaknya di bawah dada, di atas pusat. Ini dalam mazhab kita Syafi'i, sunat. Nah, eta. Jadi dikacak, itu nah dikacak. Ininya nah dikacak. Nah, dikacak eta. Dipegang. Nah, ini sunat. Supaya apa? Supaya tangan jangan main-main ya lah. Namun Bandung ini bergerak kinanya. Jadi disunatakan kayak eta. Lawan Nabi kayak ini juga sembahyang sini. Nah, di bawah dada, di atas pusat. Ya kah? Nah, sunat itu hukumnya. Ya kah? Sunat hukumnya. Kemudian lagi disunatkan yang kedua, yang selanjutnya adalah an-nazru ila maudhi'is sujud, yaitu memandang kepada tempat sujud sepanjang sembahyang. Nah, jadi sepanjang sembahyang itu kita disunatkan melihati tempat sujud itu aja. Ya kan? Sekalipun kita sembahyang di samping Ka'bah, tetap kita melihat ke tempat sujud. Di hadapan kita di Ka'bah, sembahyang di Baitullah, tetap disunatkan itu melihat tempat sujud. Bahkan seandainya kita sembahyang di belakang Nabi tetap juga disunatkan memandang tempat sujud. Tapi ada sebahagian ulama yang memadakan sunat memandang Nabi kalau kita sembahyang di belakang Nabi. Nah, itu. Kecuali ketika membaca mengangkat tasyahud asyhadu alla ilaha illallah. Jadi ketika illallah itu melihat jari kita mengangkat. Nah, itu aja. Ya kan? Nah, jadi sunat hukumnya memandang fokus kepada tempat sujud aja supaya kita khusyuk sembahyangnya. Kecuali
tempat sujud kita itu ada gambar yang bisa menghilangkan fokusnya kita, konsentrasi kita. Nah itu boleh kita berpajam, nanti pejam mata boleh. Atau kawan mengganggu kita sembahyang, atau di hadapan kita ada babinian yang bungas misalnya. Nah itu disunatkan, itu boleh berpajam sembahyang, ya kah? Boleh. Kemudian lagi ini selanjutnya adalah membuka mata, ya kah? Jadi mata tuh dibuka, ada boleh berpajam. Kecuali tadilah ada sesuatu yang mengharuskan inya menutup mata. Selanjutnya lagi disunatkan di dalam sembahyang itu, ini masih berdiri nih, belum rukuk lagi. Disunatkan membaca doa ul iftitah. Sesudah takbiratul ihram, sesudah mengangkat tangan, sesudah meletakkan tangan di bawah dada di atas pusat atau bersedekap, disunatkan membaca doa ul iftitah. Ya kan? Itu apa doanya? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lirabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu doa ul iftitah. Ini biasanya anak-anak kita sudah hafal aja di TK, ya kan? Atau di madrasah sudah diajarkan itu. Atau ditambahi lagi, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma nakkini min khataaya kama yunakkas saubul abyadu minad danas. Allahumma bagsilni min khataaya bil ma'i wasalji wal baradi. Nah itu kalau anak-anak panjang, ya. Jadi ada beberapa versi tentang doa ul iftitah. Cuman yang masyhurnya itu wajah tu wajhil ladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Nah ini jangan sampai kada hafal orang Islam, ya kan? Setelah membaca doa iftitah, disunatkan lagi membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kan? Antara takbiratul ihram dan antara doa iftitah itu disunatkan saktah, yaitu diam sejenak, sekedar membaca subhanallah, yaitu 2 detik. Nah, antara doa iftitah dengan a'udzubillah disunatkan juga diam sejenak, yaitu sekitar 2 detik. Ya kan? Jadi jangan disambung Allahu akbar kabira. Nah, tak ada. Jadi Allahu akbar diam 2 detik. Ya, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, ya kan? Wa ana minal muslimin, diam dulu 2 detik. Nah, hanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu diamnya itu sunat, ya kan? Saktah namanya, diam sejenak. Nah, disunatkan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, secara pelan-pelan aja, ya kan? Kemudian, ya kan? Yang selanjutnya adalah disunatkan ketika membaca suratul Fatihah itu waqaf di setiap ujung-ujung ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nah, setiap ujung ayat itu disunatkan waqaf, ya kah? Sunat waqaf, ya kah? Lil ittiba, karena mengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai membaca suratul Fatihah, ya kah? Secara waqaf di ujung ayat. Kalau Fatihahnya kan rukun, ya. Nah, disunatkan setelah itu membaca amin, takmin. Ya lah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Membaca amin itu sunat hukumnya. Bagi imam, bagi makmum, atau bagi orang yang sembahyang sendirian, ya kan? Amin. Kemudian lagi disunatkan di dalam sembahyang itu setelah membaca suratul Fatihah, kemudian amin, kemudian disunatkan membaca ayat atau surah, ya kan? Nah, ini bagi imam atau bagi orang yang sembahyang sendirian. Yang membaca surah apa? Wadduha misalnya. Atau membaca surah At-Tin, ya kan?
Nah itu hukumnya sunat, ya kan? Tetapi bagi makmum itu tidak disunatkan. Jadi bagi makmum itu hanya membaca suratul Fatihah saja. Ya kan? Membaca suratul Fatihah saja. Nah atau bagi imam sunat membaca surah atau ayat. Nah bagi orang sembahyang sendirian juga disunatkan membaca surah atau membaca beberapa ayat. Nah karena ittiba juga. Nah, kemudian lagi disunatkan berdoa meminta rahmat ketika sampai kepada ayat rahmat, ya kah? Yudkhilu may yasha'u bi rahmatih. Surah Al-Insan. Kemudian kita berdoa, Allahumma adkhilna fi rahmatik. Atau kita meminta perlindungan daripada azab. Fa yu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Di dalam surah apa itu? Yang bisa Jumat lah. Nah, Allahumma inni a'udzubika min azabik. Kita minta perlindungan. Atau di dalam surah At-Tin, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Nah, disunatkan membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bala wa ana wa ana ala dzalika minasyahidin. Nah, itu disunatkan. Lalu bagaimana dengan di dalam surah Al-A'la fi suhuf Ibrahim wa Musa, ada sebahagian alaihi wassalam. Nah itu di dalam kitab Syarah Al-Yaqutun Nafis ada catatan di situ ta'alik bahwa membaca alaihi wassalam kata ba'dul ulama itu bisa membatalkan sembahyang. Ya, kata ba'dul ulama itu bisa membatalkan sembahyang. Nah, kata sebagian ulama lagi itu boleh aja, jawaz, boleh. Nah. Kemudian disunatkan lagi apa? Al-jahru fi maudihi wal israru fi maudihi. Menjaharkan bacaan di tempat yang diperintahkan untuk menjaharkannya dan melirihkan bacaan di tempat yang diperintahkan untuk melirihkan bacaan. Nah, jadi ada beberapa sembahyang yang disunatkan itu nyaring membaca Fatihah dan membaca surah. Yaitu ada 10 sembahyang yang disunatkan bacaannya itu dinyaringkan. Yaitu pertama sembahyang subuh itu nyaring tak? Fatihahnya, surahnya itu nyaring. Yang kedua sembahyang Jumat. Yang ketiga 2 rakaat pertama sembahyang maghrib. Yang keempat 2 rakaat pertama sembahyang isya. Nah itu nyaring tak? Yang kelima sembahyang Aid, ya kah? Idul Adha atau Idul Fitri. Itu sunat juga nyaring tak? Yang keenam sembahyang istisqa. Itu sunat juga menjaharkan bacaannya. Yang ketujuh sembahyang gerhana bulan. Yang kedelapan sembahyang tarawih. Itu sunat nyaring. Ya. Kemudian sembahyang witir di bulan Ramadan. Itu sunat juga nyaring bacaannya. Yang ke-10 2 rakaat sembahyang sunat tawaf yang dikerjakan di waktu malam. 10 sembahyang ini disunatkan menjaharkan bacaannya. Ya kan, misalnya maghrib kan nyaring lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adapun sembahyang zuhur, sembahyang asar, ya kan? Nah ini disunatkan untuk melirihkan bacaannya, mensirkan bacaannya, menggemetkan bacaannya. Artinya cukup dia saja yang mendengarkan bacaannya. Tidak disunatkan, ya kan? Tidak disunatkan. Adapun sembahyang sunat malam, misalnya sembahyang sunat malam, sembahyang tahajud, ya kan? Sendirian atau sembahyang witir, sembahyang hajat. Itu yang disunatkan antara jahar dan sir, ya kah? Antara itu, antara nyaring dan antara pelan. Nah, itu kalau sembahyang malam sendirian. Ya jangan sembahyang tahajud pakai mic kah? Ya kah? Kada sunat.
Adapun sembahyang siang, ya kan, kayak sembahyang duha itu disunatkan melirihkan bacaannya. Sunat hukumnya melirihkan bacaannya. Jadi pelan-pelan aja. Kada usah pakai pengeras suara, ya kan? Kada disunatkan karena Nabi kada pernah menggawi. Sahabat kayak itu juga. Tabiin sampai ulama selanjutnya kada juga nyaring sembahyang duha itu. Bahkan di dalam kitab Khasyiyah Al-Bajuri wa idza asara fi maudhi'il jahr aw jahra fi maudhi asrar, ya kan? Kuriha. Nah, apabila melirihkan bacaan di tempat yang seharusnya nyaring atau menyeringkan bacaan di tempat yang seharusnya diperintahkan wagemet, itu hukumnya makruh. Sembahyang duha pakai mikrofon misalnya, itu makruh hukumnya di dalam mazhab kita Syafi'i. Ya, makruh hukumnya. Kemudian di dalam mazhab Hanafi, menjaharkan bacaan di sembahyang yang harusnya jahar, melirihkan bacaan di sembahyang yang harusnya lirih, itu hukumnya wajib. Wajib hukumnya. Jadi sembahyang Isya nyaring itu wajib, maghrib nyaring itu wajib dalam mazhab Hanafi. Ya kah, di dalam kitab Al-Mabsut lil Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ujar sidin, apabila dibalik sembahyang nang duha misalnya lah nyaring nih pakai pengeras suara, sembahyang Isya gemet, nah itu alaihi sajata sahwi, wajib atasnya sujud sahwi, wajib sujud sahwi tak. Karena nyaring itu di dalam mazhab Hanafi wajib hukumnya di tempat nang nyaring. Bagemet itu wajib juga di tempat nang harusnya bagemet. Nah di dalam mazhab Maliki kita juga di dalam kitab At-Taj wal Iqlil demikian juga, ya kah? Diperintahkan sujud sahwi apabila menyeringkan bacaan di tempat yang harusnya bagemet, ya kah? Di dalam mazhab Hambali ya kayak itu juga, ya kah? Kata Ibnu Qudamah dalam Mughninya, Imam Ahmad bin Hanbal itu ada dua riwayat. Nah, jadi yang pertama itu tidak diperintahkan sujud sahwi. Ada riwayat yang kedua disuruh sujud sahwi apabila menyeringkan, menjaharkan bacaan di tempat di sholat yang tidak seharusnya dinyaringkan. Nah itu. Nah jadi sembahyang duha itu ya sebaiknya masing-masing aja. Dan suaranya pun pelan-pelan aja, cukup kita aja, ya kan? Kayak itu tah sesuai dengan kajian fikih itu. Kitab lah. Nah kemudian disunatkan lagi setelah itu apa? Memanjangkan rakaat yang pertama atas rakaat yang kedua. Nah itu sunat ya ta. Jadi rakaat pertama tuh panjang, rakaat kedua tuh kurang daripada rakaat yang pertama. Kemudian lagi disunatkan takbiratul intiqal. Nah, takbiratul intiqal. Jadi setiap perpindahan rukun takbir, ya kan, kecuali i'tidal. Itu sami Allahu liman hamidah. Kemudian lagi, nah itu habis di dalam satu rukun berdiri, ya kan. Kemudian ketika ruku, yang disunatkan di dalam ruku itu adalah madduz zuhri wal unuki, meratakan belakang dan lehernya diratakan. Itu sunat kata itu tah. Walaupun sahaja ruku itu asal sampai telapak tangan ke nintuhut kayak itu nah, tapi belakang ada rata. Anu apa miring kita, ya kah kada rata. Atau terlalu menunduk. Juga kada sunat juga kita. Jadi nang sunatnya itu rata. Nah. Kemudian wasbu saqaihi wa fakhidaihi, mencagatakan batisnya, landaunya dan pahanya. Jadi antara batis dan paha itu rata, cegat, ya kah? Tegak. Nah, tegak. Jadi rata, tegak. Kakinya dan pahanya tegak gitu nah. Ini ada jonak itu. Ya kah? Ada ya. Itu sunat hukumnya. Kemudian at-tafriqu bainahuma biqadri sibrin, yaitu memberi jarak di antara dua kaki sekadar sekilan. Nah, sekilan aja, ya kah? Tapi jangan jauh dikilani, jangan, ya kah? Kada usah jauh pakai dikilani. Sekilan, sekadar sekilan. Ada juga pang pas-pas bener atau ada juga ya kalah. Cuma sekedar itulah. Nah, sekilan. Jangan terlalu terbuka, ya kalau nang itu sembahyang.
Wah, jelas sudah. Kada ada sunnahnya ini. Atau terlalu rapat. Nah, ini goyang awaknya. Jadi sekadar sekilan aja. Sekadar sekilan. Nah, kemudian lagi di dalam ruku disunatkan lagi akhdhu rukbatayhi biyadih. Nah, itu telapak tangan baandak di lutut. Jadi maandak telapak tangan itu di lutut. Ada sebagian dikacak, ada sebagian diluruskan jarinya. Ya kah? Jadi telapak tangan ini andak diletakkan di atas lutut. Ya, kita ada sebagian melihat yang meletakkan tangan itu di bawah lutut, saking panjang tangannya telah. Nah, yang sunatnya itu meletakkan tangan di lutut. Kemudian lagi disunatkan fathu basarihi, yaitu membuka mata. Kada boleh berpajam. Kada sunat berpajam telah. Jadi buka mata, melihat tempat sujud. Nah, kemudian disunatkan bagi laki-laki yaitu merenggangkan siku dan bagian samping. Nah, itu disunatkan. Jadi dibuka sedikit lah, dibuka. Nah, buka. Kada nang itu tak ada, dibuka. Jadi antara siku dan lambung ini direnggang, ya kan, renggang. Itu sunat. Ya. Wabat nuhu kayak itu juga, perutnya dengan pahanya renggang juga. Nah, kemudian disunatkan lagi membaca doa atau zikir nang maksur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu subhan rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhan rabbil azimi wa bihamdi. Subhan rabbil azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Nah, boleh ditambah doa yang lain, Allahumma bika raka'atu wa bika amantu wa bika aslamtu wa khasya'a sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa mastaqallat bi qadami lillahi rabbil alamin. Nak dipanjangkan telah. Tapi biasanya kita subhan rabbil azimi wa bihamdi. Nah, itu nang sunat di dalam sembahyang. Jadi kita sunat melihat tempat sujud, ya kalau, dan makruh hukumnya menundukkan kepala, nah kayak itu misalnya. Nah, terus makruh hukumnya. Jadi kayak kuda kah? Nah, itu makruh hukumnya. Jadi pandangan ke tempat sujud. Nah, itu sebahagian daripada sunnah-sunnah di dalam sembahyang ketika berdiri dan ketika ruku. Dan insya Allah kita sambung sunnah-sunnah ketika i'tidal di minggu yang akan datang insya Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik. Terima kasih kepada Tuan Guru Mudassir Rahman. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mengundang pemirsa untuk berpartisipasi, menyampaikan pertanyaan atau tanggapan melalui WhatsApp yang nomornya tertera di layar televisi Anda, atau bisa melalui kolom komentar di channel YouTube TV Islamic Center Samarinda. Baik pemirsa yang berbahagia, sementara menunggu pertanyaan Anda, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada guru kita. Ini guru yang pertama, tadi kan dijelaskan bahwa posisi tangan itu menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i, itu berada di bawah dada dan di atas pusat atau atas perut ya. Tapi ada sebagian kita, kalau kita lihat di Mekah, di mana di video-video itu, ada yang tangannya di dada, ada juga yang malah tidak bersedekap sama sekali. Nah, ini kira-kira hukumnya boleh apa enggak? Ya. Jadi bersedekap itu semua ulama menyatakan hukumnya sunat. Sunnah, ya. Ya, jadi ini perkara sunat. Adapun posisi di mana letaknya bersedekap itu ulama berbeda pendapat. Nah, adapun pendapat kita mazhab Syafi'i yaitu di bawah dada, di atas pusat, nah, misalnya sedikit ke kiri. Nah, itu. Adapun di dalam madhab Imam madhab Maliki itu ada 2 riwayat, ada yang mengatakan di atas pusat, ada yang mengatakan di bawah pusat. Kemudian madhab Hanafi itu di bawah pusat, ya kah? Kemudian Ahmad bin Hambal ada 3 riwayat, di antaranya adalah di bawah pusat. Ya kan, di bawah pusat. Jadi ulama salaf
yang benar-benar salaf, ya kah? Yang hidup di zaman salaf, ya kah? Itu tidak ada yang berfatwa di atas dada. Ya kah? Tidak ada yang berfatwa di atas dada. Semuanya itu berfatwa di bawah dada semua. Di bawah dada atau di bawah pusat. Atau ada juga satu riwayat di dalam madzhab Maliki itu tidak disunatkan bersedekap, artinya lurus saja. Nah, itu lurus saja. Nah, adapun yang bersedekap di atas dada itu ini pendapat ulama-ulama mutaakhirin yaitu salafi, bubuan salafi. Yang sebenarnya bukan salaf sih, ya kah? Ulama salafi. Karena memang ada hadis, ya kah, yang diriwayatkan dari Wa'il bin Hujur, shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, shallaitu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wada'a yadahu al-yumna ala yadil yusra ala sadrih. Nah, itu. Jadi kata Wa'il bin Hujur, ini sahabat Nabi, aku pernah sembahyang bersama Nabi, ya kah? Dan Nabi itu meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dadanya ala sadrihi. Nah, ini hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah mengambil hadis ini daripada Abu Musa. Abu Musa mengambil hadis ini kepada Muammal bin Ismail. Muammal bin Ismail meriwayatkan hadis daripada Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri mengambil hadis ini kepada Asim bin Kulaib. Asim bin Kulaib mengambil hadis ini daripada abahnya yaitu Kulaib. Kulaib mengambil hadis ini daripada Wa'il bin Hujur. Nah, itu sanadnya telah. Di dalam sanad itu ada perawi yang namanya Muammal bin Ismail. Muammal bin Ismail ini kata ulama dia itu sadukun, jujur, ya kah? Tapi hafalnya jelek. Dan dia menyelisihi dua perawi lainnya yang sama-sama mengambil hadis kepada Sufyan Ats-Tsauri. Jadi ada dua perawi yaitu Abdullah bin Al-Walid, Muhammad bin Yusuf. Dia sama-sama mengambil hadis ini kepada Sufyan Ats-Tsauri, tapi tidak menyebutkan ala sadri. Tidak disebutkan di atas dada. Nah, jadi Muammal ini menyelisihi dua perawi hadis. Kemudian selain itu dia juga menyelisihi 10 perawi hadis. Ya kah? Yaitu yang sama-sama mengambil daripada Asim bin Kulaib. Jadi kan Muammal bin Ismail mengambil kepada Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri mengambil kepada Asim bin Kulaib. Nah, ada 10 perawi hadis yang mengambil hadis kepada Asim bin Kulaib. Ke-10-nya ini tidak ada menyebutkan redaksi ala sadrih di atas dada. Jadi Muammal ini dia menyelisihi dua perawi hadis yang sama mengambil kepada Sufyan Ats-Tsauri dan menyelisihi 10 perawi hadis yang sama-sama mengambil kepada Asim bin Kulaib. Jadi hadis ini doib, tidak bisa dijadikan sandaran hukum bahwa sedekap itu di atas dada, ya kah? Dada. Memang ada hadis lain juga dari Tawus, tapi itu mursal. Wa mursalun minhu sahabiyun sakat, ya kah? Itu hadisnya doib juga. Nah, ada juga hadis lain juga itu doib juga. Jadi kada bisa menguatkan. Jadi masalah di atas dada itu makanya ulama-ulama salafus saleh tidak ada yang memfatwakan di atas dada. Apalagi a'la sadar, di atas dadanya lagi. Kayak ini misalnya sembahyang ke dada lagi, ya kan? Sedangkan ya Syekh Al-Albani aja di atas dada, bukan a'la sadar, ya kan? Kadang ada yang di atas ini, ya kan? Nah, tapi ini kata Ibnul Mundhir adalah perkara yang luas. Ya, perkara luas itu artinya ya serah aja, karena hadisnya itu dari semua jalur hadisnya itu kada denang sahihnya, artinya kada denang kuatnya itu nah, yang sabitnya itulah. Jadi serah aja hendak di bawah dada kah? Hendak di bawah pusat kah? Hendak kada bersedekap kah? Ya, bahkan tidak bersedekap pun tidak apa-apa. Kada masalah, ya kah? Kada masalah. Tapi kita ulama salafus saleh sudah biasa masalah khilafiyah itu menghormati aja, ya kah? Kada masalah, kada menganggap bahwa ini yang sunat itu yang kada sunat, kada. Dan tidak membatalkan sholat gitu ya. Tidak, kada sama sekali, ya kah? Sama sekali kada. Yang penting sembahyang ya. Yang penting sembahyang. Jadi ini masalah luas, masalah nang luas saja telah. Jadi kada masalah telah. Masalah di atas dada kah, di bawah dada kah, di bawah pusat kah, atau kada bersedekap sama sekali. Itu kada masalah. Ya kah? Nah, jadi kita mau menerima perbedaan pendapat itu ya, karena memang kada sabit, kata Ibnu Munzir tidak sabit, artinya hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun banyak jalur hadisnya itu, tapi kada sampai kepada keyakinan itulah.
Tapi hukumnya sunat. Tapi mazhab Syafi'i mengambil fatwa itu di bawah dada, di atas pusat. Sunatnya itulah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ya, baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya tadi disampaikan oleh guru kita, ulama-ulama salaf itu tidak ada yang memfatwakan di atas dada. Akan tetapi walaupun itu hanya fatwa ulama khalaf ya, mutaakhirin, tapi dia juga ada dalil walaupun hadisnya dianggap oleh kita sebagai hadis yang dhaif. Nah, tetapi ini mestinya menjadi toleransi saja dulu ya di antara kita. Hanya saja kita yang bermazhab Syafi'i itu meyakini yang paling afdol itu di bawah dada dan di atas perut atau di atas pusat, kan begitu. Nah, jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini jangan sampai menjadi bahan perpecahan kita umat Islam karena ini masalah sepele ya sih. Masalah sepele. Karena enggak bersedekap pun enggak batal puasa salatnya gitu. Nah, jadi jangan sampai hal-hal yang furu itu menyebabkan kita berpecah dalam. Cuman tadi lagi-lagi kadang masalah itu disampaikan dengan gaya-gaya. Nah, tinggal gaya penyampaian. Gaya penyampaian yang meyakinkan padahal masalah sepele aja sih. Nah, baik. Selanjutnya ini mana lagi tadi itu? Ada yang nelpon gue nah gitu hilang ini guru, di dalam kita mazhab Syafi'i kan ada mengkodok sholat ya kan. Tadi dikatakan kalau sholat yang nyaring ya harus nyaring, yang sir ya harus sir. Bagaimana kalau mengkodok sholat jahar tapi di waktu sir, waktu siang? Nah itu bolehlah, apakah tetap dinyaringkan atau ikut sir? Al-ibratu fil faridatil maqtiyah bi waqtil qada la bi waqtil ada. Jadi yang diibrah itu adalah pada sembahyang qadaan itu, sembahyang qadaan yang wajib adalah pada waktu qadaan. Jadi kalau kita mengqada sembahyang Isya di siang, maka kita disunatkan melirihkan bacaannya. Apabila kita mengqada sembahyang zuhur di waktu malam, maka disunatkan menyaringkan bacaannya. Jadi yang diiktibar itu adalah waktu mengkodanya. Nah, jadi kalau kita mengkoda subuh di siang hari misalnya, itu pelan-pelan aja baca ayatnya, ya kan? Kada usah nyaring ketahuan orang ini. Jadi kalau mengkoda subuh di waktu siang itu disunatkan adalah pelan-pelan aja bacanya. Jadi yang diibarah itu adalah waktu mengkodoknya itu, waktu mengkodoknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kepada pertanyaan yang selanjutnya. Ya, ini tadi ada telepon masuk ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan jangan menelpon ya. Karena kita lewat saja. Lewat pesan saja ya. Nah, ini ada telepon masuk. Nah, cuman mau diangkat ya apa ini? Takutnya bukan telepon bukan ya. Ntar. Kita lanjut saja dulu pertanyaan yang selanjutnya, Guru. Aduh, mana tadi nih? Nah, ini. Yang ketiga, Guru. Ini masalah orang yang masbuk nih, yang terlambat ya kan? Apakah juga disunahkan membaca doa iftitah? Atau langsung aja Al-Fatihah, karena Al-Fatihah yang rukun kan? Jadi doa iftitah itu disunatkan dengan 5 syaratnya. Pertama, bahwa si makmum itu menjumpai imamnya dalam keadaan berdiri. Jadi imamnya berdiri, ya kan? Nah itu disunatkan membaca doa iftitah. Tetapi apabila imamnya itu sudah ruku, sudah dalam posisi ruku, atau sudah i'tidal, atau sudah duduk atau sujud, atau duduk di antara 2 sujud, maka si makmum yang masbuk ini tidak disunatkan membaca doa iftitah. Kemudian yang kedua disunatkan belum dia membaca a'udzubillah. Jadi kalau sudah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dia tidak disunatkan lagi membaca doa iftitah. Kemudian lagi bahwa tidak khawatir dia tidak sempat membaca sebagian suratul Fatihah. Ini kalau membaca doa iftitah ini kada sempat membaca Fatihah nih. Nah, kada disunatkan tuh membaca doa iftitah. Jadi langsung aja membaca Fatihah. Kemudian lagi yang keempat, tidak disunatkan membaca doa iftitah di dalam sembahyang jenazah, sembahyang kifayah. Jadi kada ada sembahyang jenazah itu membaca doa iftitah, ya kah? Allahu akbar, Allahu kabir, walhamdulillah katsir, kada, ya kah? Karena sembahyang jenazah itu diperintahkan ringan aja. Kemudian
Bahwa tidak dikhawatirkan keluar waktu. Jadi misalnya kalau dia membaca dua awal iftitah, habis waktunya. Jadi sembahyang di ujung waktu nih. Ya kah? Nah itu kada disunatkan membaca dua iftitah. Jadi 5 macam itu adalah syarat disunatkannya dua awal iftitah. Jadi kalau nya masbuk nih, ya kah? Melihat imam berdiri, kira-kira nih sampat kada membaca Fatihah. Muka ada sampat kada disunatkan membaca dua awal iftitah. Jadi langsung aja membaca suratul Fatihah. Nah kadang kita di sini banyak melihat orang masbuk itu malah sibuk membaca dua awal iftitah. Sehingga si imam ini sudah ruku, nya masih membaca Fatihah lagi. Imam i'tidal hanya ruku. Nah habis itu pas imam salam dia kada menambahi rakaat, padahalnya kada dapat rakaat di situ. Nah banyak kita melihat ini orang sembahyang kayak itu. Ya kah? Nah wallahu subhanahu wa ta'ala. Baik, pemirsa yang berbahagia, kita masuk lagi pertanyaan yang keempat ini. Jadi sebelum itu saya ingin sampaikan kembali kepada Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian yang ingin bertanya atau berkonsultasi, bisa mengirimkan chatnya saja ya melalui WhatsApp, tidak perlu menelpon karena ini ada beberapa kali telepon yang masuk. Jadi mohon maaf karena kalau ditelepon kita tidak bisa untuk menayangkannya. Jadi saya mohon maaf jika tadi yang ada yang menelpon terpaksa kita tutup karena kita sambil membaca pesan WhatsApp yang masuk ke HP saya. Yang keempat nih guru, mana yang afdol antara membaca surah sampai habis atau membaca beberapa ayat? Nah terus ini pertanyaannya guru, apakah kalau kan saya lihat nih biasanya kalau imam baca beberapa ayat saja dia tidak dimulai dengan bismillah, langsung ayatnya yang dibaca. Ini kayak apa guru penjelasannya? Jadi bismillah itu disunatkan di awal ayat memang, di awal surahnya sunatnya. Nah kemudian mana afdalnya membaca surah sampai habis atau membaca sebahagian surah? Ya kan? Di dalam kitab Fathul Ali Bijam'il Khilaf baina Ibnu Hajar wa Imam Ramli, suratun kamilatun afdalu minal ba'di walau atwalu minha inda Ibnu Hajar. Membaca surah sempurna sampai habis, dari awal sampai habis itu lebih afdal daripada membaca sebahagian, sekalipun sebahagian surah ayat itu lebih panjang daripada membaca surah yang sampai habis tadi. Misalnya Qul huwallahu ahad, ya kalau suratul Ikhlas dibacanya sampai habis, ini lebih afdal daripada membaca 200 ayat Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah misalnya. Itu menurut Imam Ibnu Hajar. Adapun menurut Imam Ramli, ya kan apabila lebih panjang ayatnya itu sejauh itu lebih afdal. Nah itu ini khilaf. Walaupun tidak tuntas lah. Walaupun nggak tuntas. Tapi pulang kata Imam Syafi'i dan ashabus Syafi'i, ya kan. Walakin suratul kamilatun afdalu, membaca surah yang sempurna itu lebih afdal. Hatta inna suratan kasiratan afdalu min qadriha min tawilatin. Kenapa? Karena kadang membaca ayat itu kada dimulai dari awal anunya teh awal surahnya. Kadang cabut-cabutan. Kadang berhentinya pun kada di tempat berhenti. Ya kah? Kada di makro kah berhentinya teh. Jadi kadang kada sinkron dengan kisah di ayat itu. Ya kah? Ya kan di dalam surah yang panjang itu kan ada makronya ain dengan ain, ya kala. Ain dengan ain itu kan situ satu kisah sudah, satu habis dah. Ya kala. Nah, kadang cabut-cabutan. Nah, jadi afdalnya itu memang suratun kamilatun, membaca surah sebijian. Ya, baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Apalagi nang kada hafal Quran nih kalau. Iya kan? Kadang hafal Quran itu kan pas pendek aja. Iya, bagus nang pendek tapi bagusnya panjang bang lah. Bagusnya panjang tapi habis. Nah, dari awal sampai habis. Kada hafal juga nang pendek kada masalah, yang penting habis lah. Ana wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Tapi itu masalah sunnah. Masalah sunnah mana yang afdal, mana yang kada afdal. Nah, itu. Baik.
Ini guru ada 2 pertanyaan lagi ini. Tadi kan guru menjelaskan masalah takbir tadi. Jadi ada yang takbir itu bersamaan walaupun tidak sampai tuntas. Tapi bagaimana begini guru? Karena saya ada menemukan imam takbir pada saat naik bangkit dari sujud. Ada yang bangkit dulu, dia begitu sudah berdiri baru Allahu Akbar. Ya, mungkin alasannya kalau bersamaan kadang-kadang makmum bisa mendahului mungkin. Nah ini gimana guru? Bolehkah seperti itu? Bangkit dulu baru takbir. Sebujurnya itu takbir ketika naik daripada ruku, daripada sujud, sujud itu memulainya itu adalah ketika posisi badan kita pada saat ruku, mulai situ memberi takbirnya. Jadi ketika kita naik di ruku, naik dulu sedikit lah. Naik sedikit, kira-kira sudah sampai batas ruku, baru takbir. Allahu Akbar. Ketika cagat baru selesai. Tapi kalau minta takbirnya mulai pas mengangkat kepala, boleh? Boleh aja, karena masalah aja. Cuman yang sunatnya terkait. Jadi memulai angkat dulu sedikit takbirnya ya. Oh gitu ya. Atau bisa juga panjang mulai bawah. Allahu Akbar. Nah bisa juga kita. Tapi mungkin yang lebih dianjurkan yang dari posisi ruku tuh guru ya. Iya. Karena kadang sudah cagat kini masih panjang lagi takbirnya. Ya. Allah pulang nih, ya kan? Tambahinnya lagi 2 rakaat kan. Bar, bukan biasa sudah cagat, bar ya kalah. Nah, itu. Nah, karena kadang-kadang gini guru, apalagi kalau kita misalkan kita badan capek ya kan, kita pada saat bangkit tuh agak pelan. Makmum nih ada yang sehat lebih duluan nih. Iya, kelajuan ya lah. Kelajuan, begitu kita mulai naik ke Allahu Akbar, makmumnya suat duluan. Kita belum berdiri tegak, dia udah berdiri tegak. Nah itu yang mungkin dikhawatirkan oleh sebagian imam ya. Iya. Nah terus yang terakhir nih guru, tadi kan dikatakan guru posisi berdiri itu ya sejengkal lah ya, jangan sampai terlalu renggang juga. Bagaimana kalau alasannya orang renggang ini? Karena sebagian orang kan saya lihat di masjid karena ingin merapatkan saf yang samping atau renggang. Nah ini kan jadi masalah juga nih. Ada memang hadisnya itu wakana ahaduna ya kala. Jadi ada salah seorang sahabat. Jadi ketika Nabi menyampaikan tentang meratakan sop ya lah. Lalu ada sahabat melihat salah seorang sahabat itu mendekatkan kakinya dengan kaki orang di sebelahnya, bahu dengan sebelahnya, tapi itu wakana ahaduna. Dan adalah salah seorang daripada sahabat kami. Satu orang sahabat, ya kan, tidak disebutkan siapa nama sahabatnya. Itu saking hendak merapatkan sopnya adalah. Jadi dirapatkannya lengketkannya bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Itu saking hendaknya. Cuman itu satu sahabat saja. Wakana ahaduna di dalam hadisnya itu. Jadi karena seberatan sahabat nang kayak itu menggawi, ya kan? Kada wajib lah. Kada wajib, apalagi wajib, ya kan? Kada wajib. Nah yang penting itu jangan sampai ranggang banget kada. Jangan juga terlalu rapat sampai kita bergesekan tuh, nah jangan. Ya, terganggu kada khusyuk pulang. Itu pasti kada khusyuk sudah bila terlalu rapat tuh. Kada rapat. Apalagi sampai jejak koreng tuh. Apa kita jejak restong pulang ya lah. Batis yang ada luka. Itu jelas. Jadi terlalu rapat itu menghilangkan khusyuk. Jangan juga terlalu rapat, jangan juga terlalu ranggang. Ya kecuali nang zaman pandemi ini kalau mau kada mau kita. Tapi itu sahaja sembahyangnya. Mau ada nang rapat atau terlalu ranggang itu sahaja. Coba nang sunnahnya lah. Sunnahnya itu memang sedang ya. Jangan terlalu rapat, jangan terlalu renggang. Nah, kira-kira kita kawa membuka ini apa? Siko ya kalah. Nah, ya kalah. Senggolan juga. Iya, senggol. Terutama pada saat kita ini berdiri itu bahantup kayaknya. Iya, tahantup. Nah itu pun waktu meratakan saf itu di awal sembahyang aja, ketika hendak sembahyang. Ketika sudah jalan sudah kada perlu lagi kita rapatakan pulang, berdiri pulang. Kita menggeser lagi kakinya, ndak lagi sudah. Jadi di awal-awal sholatnya aja yang kita. Mau sudah ubah waktu sembahyang itu kan udah awal lagi. Apalagi artinya rapat itu bukan berarti nempel kan guru ya? Kada. Ya, namanya juga rapat bukan berarti nempel. Gitu. Apalagi ukuran kecuali rapat. Serapat juga. Nah, nempel tuh. Saya rapat. Karena kan ukuran rapat ini relatif juga. Kalau kita nanam pisang jarak 5 cm itu rapat benar sudah.
Iya rapat dibacanya. Nanam bani ya sekitar 5 cm kan jaraknya, belum rapat itu. Iya. Nanam pohon mangga itu 3 meter rapat itu. Rapat sudah itu. Nah, jadi mungkin ini perlu juga dipahami pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak salah karena memang ada sahabat yang melakukan, salah satu sahabat ketika diperintahkan Nabi itu dia menempelkan kakinya ke kaki temannya, bahunya kepada bahu temannya, enggak salah. Tapi mohon juga jangan disalahkan orang yang tidak mau nempel, apalagi sampai dikejar-kejar kaki orang, kasihan. Nah, disinilah pentingnya kita memahami fikih Islam. Makanya muzakarah kita ini adalah muzakarah fikih, ya diskusi tentang fikih. Di mana guru kita sudah memaparkan, walaupun jujur saja kami mengikut mazhab Syafi'i, tapi kami juga jelaskan mazhab lain itu kayak apa. Tujuannya apa? Supaya kita bisa saling memahami. Jangan sampai apa yang kita tidak tahu kita anggap tidak ada. Ini yang jadi masalah. Ya, saya misalkan tahu bahwa yang namanya mawar itu merah, yang namanya melati itu putih. Ketika ada orang dari luar negeri cerita kepada saya bahwa di luar negeri itu ada mawar warnanya putih, saya langsung mendustakannya. Karena saya belum pernah lihat mawar putih. Nah, ternyata di zaman modern ini kan yang merah ada, yang putih ada, yang kuning ada bunga mawar itu. Yang hitam juga ada. Yang hitam pun ada. Nah, kenapa? Karena kita selama ini wawasan kita hanya terbatas kepada apa yang mungkin selama pendidikan kita masih kecil itu namanya mawar ya merah, namanya melati ya putih. Kita tidak tahu bahwa ada di dunia lain warna yang berbeda. Akhirnya kita ngotot. Nah, ini yang banyak terjadi mungkin di masyarakat kita. Demikian juga bagi kita yang tidak terbiasa kaki menempel, ketika ada saudara kita mungkin ya karena dia kebiasaan di mazhab dia nempel, ya kita maklumilah gitu ya. Jangan juga merasa langsung kita terganggu, kita tinjak, kita tendang apa-apa nih. Nah, jangan juga seperti itu. Mudah-mudahan dengan wawasan yang luas ini kita bisa saling memaklumi dan kita lebih mementingkan hal-hal yang usul ya seperti masalah-masalah tauhid, masalah-masalah akidah. Itu pun setahu saya gurulah akidah itu perkara usul pun ada furu'nya juga. Ada usul lagi. Ada furu'nya juga dan ada usulnya juga. Di sinilah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita menimba ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan supaya kita tidak menjadi orang yang salah dalam bersikap walaupun merasa benar. Demikian yang bisa kami suguhkan ke hadapan pemirsa sekalian. Sampai berjumpa pekan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.